Saya percaya gereja akhir zaman harus dipulihkan, harus hidup dalam kekudusan, harus menyampaikan kebenaran apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika itu racun harus dinyatakan sebagai racun, ketika itu pahit harus dikatakan sebagai pahit, kalau itu menyesatkan harus dikatakan hal yang menyesatkan. Tidak ada yang ditutup-tutupin di hadapan Tuhan. Karena ketika kita ini menghadap Tuhan, kita ini transparan di hadapan Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi. Saya percaya akhir zaman gereja akan dipulihkan. Umat Tuhan akan dibawa dalam kekudusan kesucian. Terutama hamba Tuhan harus hidup dalam kekudusan kesucian. Menyampaikan firman apa adanya. Sekalipun itu sakit dan tidak enak di telinga. Apa yang saya akan sampaikan hari ini akan menyinggung banyak orang. Akan menjadi templakan yang keras sekali. Dan saya percaya memang gereja harus apa adanya. Saya ini sebagai hamba Tuhan, saya tidak digaji oleh siapapun, yang gaji saya adalah Tuhan sendiri, dan saya harus menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup saya. Saya menjadi hamba Tuhan yang harus menyampaikan isi hati Tuhan, bukan isi hati saya sendiri untuk menyenangkan orang lain. Dan gereja harus dikembalikan kepada kekudusan dan kesucian, terutama dimulai dari gerejanya dahulu, dari imamnya dahulu. Dunia akan mengalami penghakiman, dan penghakiman itu dimulai dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan harusnya hari ini harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangan kedua kali. Yesus kedua kali. Ketika umat Tuhan didapatin kudus tak bercacat celah di hadapan Tuhan, dia akan layak masuk dalam pengangkatan dan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kekudusan ditinggal, bahkan orang yang hidup dalam kecemaran dan hawa nafsu duniawi, dia akan masuk dalam penyiksaan kekal yang abadi selama-lamanya. Hari kita akan bahas tentang homoseksual, dan kita mulai dari apa yang terjadi di permulaannya. Apa yang menyebabkan ini terjadi, dan kenapa ini begitu menyesatkan banyak orang. Hari ini kita buka sebentar di Kejadian pasal yang ke-9 ayat 18-27. Hari ini kita akan buka banyak sekali ayat, dan ini sebagai hal yang harus kita pelajarin step by step supaya kita ini ngerti kebenaran yang sejati. Kita tidak bisa disesatkan oleh apapun, dari pengajaran apapun juga. Kalau salah dinyatakan salah, kalau benar dinyatakan benar. Tidak ada abu-abu dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus memberitakan tentang kekudusan kesucian untuk melihat kemuliaan Tuhan itu datang bagi setiap anak-anaknya. Kejadian 9 ayat 18-27. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Perhatikan baik-baik, Ham adalah bapa Kanaan. Kalau kita ketahui bahwa Kanaan ini orang yang bejat sekali, orangnya rusak sekali. Bahkan Kanaan ini sampai dia bersetubuh dengan binatang. Moralnya rusak sekali. Dan apa yang terjadi dengan Ham ini sampai Nuh mengutuk Ham? Ada perkara yang harus kita pelajari dari tempat ini. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka lah inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya lalu menceritakannya kepada kedua saudaranya. Kalau Bapak Ibu lihat, kata melihat aurat ayahnya ini, ada kecenderungan hawa nafsu, dan seperti nafsu yang dibangkitkan karena homoseksual. Kita pelajarin step by step. Diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkata, terkutuklah Kanaan, hendaknya ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendak ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Dan ketika sadar apa yang terjadi oleh Nuh, dia marah sekali dan mengutukin karena ada kedosa yang dilakukan. Dan Ham ini melihat orang tuanya telanjang dan dia berhawa nafsu. Bayangin, setelah bumi dimusnahkan dengan air bah,
dan menyisakan hanya 4 orang laki-laki saja, tetapi dosa masih tetap ada. Dan dosa itu lahir dari satu keluarga. Dari Ham, akhirnya melahirkan dosa yang lebih parah. Kalau kita ketahui anak-anak Ham, yang pertama adalah suku Kanaan. Kanaan ini menghasilkan suku Kanaan yang dikenal dengan Bapa Kanaan. Dan orang-orang Kanaan ini bejat sekali. Saya tadi sudah bilang bahwa suku Kanaan ini sampai bersetubuh dengan binatang. Yang kedua adalah Misraim, suku dari bangsa Mesir. Kalau kita tahu bahwa bangsa Mesir adalah bangsa yang menindas bangsa Israel, umat pilihan Allah. Anak yang ketiga dan keempat adalah Put dan Kus. Ini adalah awal mulanya orang-orang kulit hitam yang ada di Afrika, bapak-bapak Afrika. Kalau kita ketahui bahwa orang-orang kulit hitam di Amerika adalah dianggapnya suku ras kelas 2. Kalau kita lihat, selalu mereka dapat perlakuan yang rendah. Bahkan dunia memperlakukan mereka dengan rendah. Mereka dianggap rendah karena apa yang dilakukan oleh bapak keturunannya yang dahulu, Ham, melakukan dosa dan dikutuk oleh Nuh sendiri. Dan ini adalah hal yang parah sekali. Ketika Nuh telanjang dan anaknya mendapati dia telanjang dan munculnya birahi gairah yang mengakibatkan dosa dan kutuk turun atas keturunannya Ham sampai hari ini. Inilah awal mulanya Sodom. Awal mulanya homoseksual itu terjadi. Coba buka sebentar nih, kata yang sama juga ditulis di Habakuk pasal yang kedua ayat 15 dan 16. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Memandang auratnya itu artinya itu memandang dengan gairah homoseksual dalam bahasa aslinya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan hinaan, ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan. Celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Tidak mungkin orang yang hidup dalam kecenderungan homoseksual, seks yang menyimpang, ketidakkudusan itu bisa dipakai Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan, memancarkan kemuliaan, tidak mungkin sama sekali. Karena dia adalah dirasukin oleh pekerjaan setan yang akan menghancurkan gambar diri Allah itu sendiri. Dan saya percaya orang-orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu, gairah seksual, homoseksual ini, nalar dan pikirannya tidak lagi jalan. Dia tidak bisa membedakan mana itu orang dan mana itu yang benar dan mana itu yang jahat. Kalau kita lihat dan selidikin apa yang terjadi dari orang-orang Sodom ini, bahkan malaikat pun mau diperkosa, mau dipakainya. Ini sangat mengerikan sekali. Orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu seksual, homoseksual ini, akalnya sudah hilang. Akalnya, nalarnya sudah hilang. Ketika nafsu itu begitu menguasai, membutakan hati nuraninya dan jauh daripada Tuhan. Buka sebentar di Kejadian 19 ayat 1 sampai 11. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia sujud menyongsong, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah serta berkata, Tuhan, Tuhan, silahkanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, perhatikan baik-baik nih. Orang-orang lelaki dari kota Sodom. Orang-orang lelaki dari kota Sodom. Itu dari yang muda sampai yang tua. Perhatikan, dari yang muda sampai yang tua. Muda pun juga kelakuan yang sama. Yang tua lebih parah lagi. Bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Tidak ada yang terkecuali, semua laki-lakinya, dari yang muda sampai yang tua, datang ke rumahnya. Apa yang terjadi? Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai. Mengerikan sekali. Kata kami pakai itu artinya intercourse,
hubungan mau dipakai secara seks. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu itu ditutupnya dari belakang. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memandang memang untuk berlindung, datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, "Enyalah lagi," kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengeluarkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu, dan mereka membutakan mata orang-orang itu di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Bapak Ibu, ketika orang-orang ini dikuasai oleh hawa nafsu homoseksual yang bergejolak, dia tidak bisa membedakan mana itu manusia dan mana itu malaikat. Bahkan dari yang kecil, dari yang muda sampai yang tua pun ingin memperkosa malaikat. Mengerikan sekali. Ini kebobrokan yang dilakukan orang-orang Sodom, warga orang Sodom. Makanya tidak heran Tuhan murka dan musnahkan mereka. Manusia-manusia yang kehilangan akal budi, yang jahat sekali. Apa yang saya sampaikan ini akan menyinggung banyak orang. Saya tidak peduli, tapi saya mau sampaikan apa yang Alkitab katakan tentang homoseksual. Karena gereja harus kembali kepada kekudusan dan kesucian. Bahkan Lot menawarkan dua anak perempuan yang belum pernah bersetubuh untuk diberi pun mereka pakai, dan mereka tidak mau. Dia lebih memilih dua orang laki-laki tersebut. Bahkan laki-laki itu bukan orang biasa, itu adalah malaikat. Mereka sudah dibutakan oleh hawa nafsu. Orang-orang yang dibutakan oleh hawa nafsu, pikirannya hilang, akal nalarnya hilang, dan dibutakan, dan ujungnya akan menuju kebinasaan. Saya percaya roh Sodom itu sampai hari ini masih ada, dan kita lihat akhir-akhir ini terang-terangan. Mengerikan sekali. Gereja harus bisa memisahkan diri dengan baik, membedakan mana itu kekudusan dan mana itu kesucian, mana itu racun dan mana itu madu yang harus disampaikan dengan kebenaran. Racun jangan dilabelin dengan sesuatu yang manis. Racun harus dikatakan racun, jahat harus dikatakan jahat. Yang mengandung murka Tuhan harus dikatakan mengandung murka Tuhan. Dosa harus dikatakan dosa. Tidak perlu diembel-embelin dengan kata yang lebih lunak lagi. Karena suatu hari kita akan menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkannya dengan terbuka. Tidak ada satupun yang tertutupi. Dan apa yang saya sampaikan ini, saya berdoa akan membukakan hati banyak orang. Membuat orang bertobat kembali kepada Tuhan. Hidup dalam kekudusan kesucian. Memang kita tidak bisa hidup dalam kekudusan kesucian. Kita perlu kekuatan Roh Kudus dan kita perlu darah Yesus untuk dikuduskan dan disucikan. Mengerikan sekali ini. Makanya tidak heran Sodom ini, orang-orang Sodom itu dimurkai Tuhan dan dihabisin Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita pelajarin kenapa Lot ini memilih Sodom? Karena Sodom adalah kota yang makmur, seperti taman Tuhan. Bahkan anak Tuhan pun tidak bisa membedakan kalau itu taman Tuhan dan sebenarnya itu menyesatkan, karena dibutakan oleh kelimpahan yang mereka terima. Buka sebentar di Kejadian pasal yang ke-13 ayat 7-13. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu, maka berkata Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, garis bawahi, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan,
Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu, kenapa Lot memilih Sodom? Karena Sodom adalah makmur. Sodom adalah kota yang seperti taman Tuhan. Banyak airnya, ada kelimpahan di dalamnya. Tidak heran ada beberapa hari ini saya lihat orang-orang yang diwawancarain di channel YouTube karena mereka hidup di dalam dosa dan hidup sebagai homoseksual. Mereka dipiara oleh orang-orang yang kaya, bahkan dibiaya hidupnya. Karena mereka memiliki kekayaan dan sangat menarik sekali, yang bisa membuat buta anak-anak Tuhan yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang percaya dibutakan karena hartanya, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa yang seperti ini. Mengerikan sekali. Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube itu, diwawancarin bagaimana dia tergiur dengan kekayaan yang dimilikinya dan akhirnya menjadi simpanan seorang laki-laki. Bahkan dia sendiri seorang laki-laki. Sangat bejat dan durhaka sekali. Ini adalah orang-orang dursila, orang-orang yang jahat dan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tidak heran Sodom dan Gomora dilenyapkan Tuhan karena dia terlalu jahat di mata Tuhan. Mengerikan sekali. Kenapa orang-orang lebih menyukai mendekati? Kenapa Lot ini datang lebih mendekatin, lebih berkemah dekat Sodom dan Gomora? Karena makmur, banyak airnya. Bukankah gembala butuh air untuk makanan, untuk minuman ternaknya? Di mana ada air pasti di situ ada padang rumput. Yang dibutuhkan oleh domba-domba untuk makan di tempatnya dan air untuk minuman bagi domba-dombanya. Karena Sodom dan Gomora adalah terlihat seperti taman Tuhan. Bayangin saja. Ini kalau kita tidak peka, kalau kita ini tidak tahu banget bagaimana kebenaran firman Tuhan disampaikan, orang banyak silau. Bukankah dia orang yang baik? Bukankah dia yang membiayain anak-anak miskin? Bukankah dia sering menabur buat pekerjaan Tuhan? Bukankah dia orang yang murah hati, baik, kelihatannya seperti taman Tuhan, tetapi jahat sekali di mata Tuhan? Baik bukan hanya sekedar dalam perbuatan pemberian, pembelian atau kegiatan-kegiatan sosial. Kebaikan seseorang diukur dari bagaimana dia hidup dalam kekudusan apa tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Buat apa banyak menabur, banyak memberi makan, mempromosi, tetapi sebenarnya kehidupannya jahat dan layak dimurkain Tuhan karena hidup dalam kondisi homoseksual. Mengerikan sekali nih roh Sodom ini sampai hari ini. Dan orang-orang yang hidup seperti ini diberkati loh. Banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Dan tahu zaman itu Mesir adalah peradaban yang paling tinggi di zamannya. Sangat maju, makmur sekali. Dan itu sangat mengerikan sekali. Menjadi jerat bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan dan ditawarin ketika membutuhkan materi dan ditawarin oleh kemakmuran, ditawarin dengan berkat-berkat, tapi ujungnya mereka dijerat dengan dosa homoseksual. Beberapa tahun lalu saya melayani satu orang dan dia karena terdesak dalam masalah ekonomi, dia bekerja dan akhirnya dia kembali ke dalam dunia entertainment katanya, tapi saya tidak tahu, tapi saya percaya dia ujung-ujungnya ternyata dipelihara di sebuah apartemen mewah dalam kumpulan orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual yang mengerikan sekali. Hari ini, roh yang sama ini terang-terangan dan gereja Tuhan harus menelanjanginya begitu rupa. Kita memang tidak membenci orangnya. Kita membenci tabiat dosa yang dilakukannya. Ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang perlu dilepaskan. Tidak heran, bahkan sekalipun orang-orang itu ketika diwawancara ini seakan-akan mereka nyaman dengan hidupnya, di ujungnya mereka mengalami kehampaan dan kekotoran. Orang-orang ini perlu Tuhan. Orang-orang ini perlu Tuhan dalam hatinya. Kekayaan, kenikmatan sementara tidak pernah memuaskan kecuali Tuhan sendiri. Dan ujungnya ketika mereka mulai sadar, mulai ditaruh kesadaran sedikit, dia merasa jijik dan kotor dalam dirinya. Dan itu perlunya namanya keselamatan. Saya percaya gereja Tuhan harus mengerti kebenaran ini.
Gereja Tuhan harus menyampaikan kebenaran ini. Bagaimana sikap gereja? Kita coba pelajarin sikap gereja terhadap dosa seksual ini. Dalam penyimpangan seksual ini. Buka sebentar di Roma pasal yang pertama ayat 26 sampai 32. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Orang yang dikuasain hawa nafsu. Tuhan menyerahkan merekanya. Manusia itu diserahkan kepada hawa nafsu yang memalukan itu. Orang yang dikontrol oleh hawa nafsunya. Akhirnya hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Bahkan dia lupa diri, tidak sadar diri. Bahkan tidak bisa membedakan mana itu manusia dan mana itu malaikat, seperti orang Sodom itu. Bahkan malaikat pun akan diperkosa. Mengerikan sekali. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Harusnya persetubuhan itu dilakukan oleh pasangan suami istri dalam kekudusan dan kesucian. Ketika seseorang bersetubuh dengan bukan pasangan hidupnya, siapapun itu, mau selingkuhannya, mau siapapun, dia hidup dalam dosa. Dia sudah hidup dalam kenajisan dan perlu pertobatan. Kalau ada orang yang hari ini mungkin memiliki istri simpenan, mungkin memiliki selingkuhan, atau teman dekat tapi memiliki hubungan, tinggalkan itu sebelum murka Tuhan datang. Ini waktunya kembali kepada Tuhan. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan dalam dosa perzinahan atau penyimpangan seksual, bahkan homoseksual sekalipun, tinggalkan itu. Engkau butuh Tuhan dan butuh pertobatan kembali kepada Tuhan hari ini. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istrinya. Mereka menyala-nyala dalam berahi. Perhatikan baik-baik nih. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang harusnya dilakukan oleh pasangan suami istri menjadi persetubuhan yang kudus. Tetapi apa yang dilakukan? Meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri-istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi. Mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Ini homo ini. Homoseksual. Saya ngomong keras sekali. Gereja menentang keras semua hubungan seksual di luar pernikahan yang kudus. Apalagi homoseksual. Gereja harus keras sekali berbicara tentang kebenaran. Dosa adalah dosa. Tidak ada dosa yang dosa putih. Dosa adalah dosa. Upah dosa adalah maut dan murka Tuhan. Laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Kalau tidak bertobat, suatu hari akan tiba saatnya akan menerima balasan karena hidup dalam kesesatan. Ujungnya akan murka Tuhan. Sebelum ada murka Tuhan, waktunya hari ini dengar firman ini, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, karena dikuasai oleh hawa nafsunya, tidak perlu lagi mengakui Tuhan, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, dikuasai dan kendalikan pikiran yang penuh hawa nafsu seksual yang mengerikan sekali, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan dan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal itu demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Padahal ada orang-orang tertentu yang mereka sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tapi tetap melakukan dosa seperti ini. Bahkan waktu pertama kali saya ke Jakarta, saya harus datang ke ibadah di daerah Sudirman, di gedung Penin waktu itu. Ketika saya pulang, tiba-tiba ada seorang laki mendekatin saya dan mengedipkan matanya. Saya marah sekali. Saya pikir saya ini orang yang baru datang ke gereja, kenapa mereka bisa jahat seperti ini? Dan ini adalah termasuk golongan dalam kitab Roma ini. Mereka sudah tahu kebenaran, tapi mereka disesatkan oleh pikiran mereka. Dan ujungnya orang ini kalau tidak bertobat, mereka patut dihukum mati dan dibuang ke dalam api neraka yang kekal.
Bahkan suatu hari saya pernah ke satu mall, berkali-kali banyak mall di Jakarta ini adalah orang-orang yang melakukan dosa yang seperti itu. Saya tidak perlu sebut mallnya, tapi hampir setiap mall itu ada orang-orang yang saya tidak tahu mereka punya komunitas atau tidak. Seringkali mereka juga mencari mangsa. Dan kebetulan ketemu saya, dan mereka mulai kedip-kedipkan mata, dan saya marah sekali. Bahkan suatu hari kita ke mall, saya bersama mall satu keluarga, dan istri saya ada laki-laki. Tiba-tiba nggak tahu bagaimana caranya dia di satu lift, padahal ada istri saya waktu itu. Dia ngomong-ngomong, saya bilang, ngawur saja kamu, perlu bertobat. Saya ngomong begitu. Ternyata mereka sedang mencari mangsa. Ngeri sekali. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, hari ini akan datang murka Tuhan dan habis. Tidak ada waktu untuk bertobat lagi loh. Selagi masih diberi waktu hidup untuk bertobat, waktunya bertobat. Dan saya seringkali melihat wawancara orang-orang yang hidup dalam penyimpangan seksual itu. Baik itu pelacur, baik itu lesbian atau homoseksual. Dan ketika mulai ada kesadaran, titik kesadaran tertentu, mereka menjadi merasa kotor dan perlu bertobat. Mereka merindukan hidup normal sebenarnya. Bahkan even itu orang homo atau lesbi, mereka pasti ada yang pingin menjadi pihak laki-laki dan pihak perempuan. Artinya tetap pingin menjadi manusia yang normal. Karena harusnya yang normal adalah hubungan seksual itu antara laki-laki dan perempuan, tetapi di dalam pernikahan kudus. Dalam pernikahan yang kudus, bukan di luar pernikahan. Sebenarnya mereka ingin bertobat, tetapi susah lagi bertobat. Dan mereka ini adalah orang-orang yang perlu didoakan. Kalau mereka benar-benar masih tidak mau bertobat, kita serahkan saja pada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang ngurusin. Selama mereka mau bertobat dan hatinya kembali kepada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan yang ajaib dan dahsyat, dia sanggup pulihkan. Saya melihat beberapa pelayanan hamba Tuhan melayani orang-orang banci, dan mereka banyak yang dipulihkan Tuhan. Mereka bisa dipulihkan Tuhan, dan mereka butuh Tuhan. Sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah memiliki luka batin di masa lalu yang perlu dipulihkan. Mereka adalah orang yang hidupnya tidak normal karena mengalami luka mungkin. Banyak faktor yang menyebabkan mereka melakukan hal seperti itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kasih Yesus, membutuhkan sentuhan Yesus Kristus Tuhan, membutuhkan jamahan Tuhan. Supaya hidup mereka diubahkan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita buka sebentar di 1 Korintus pasal yang kelima ayat 9-12. Dalam suratku yang kutulis kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Bahkan kita orang-orang percaya tidak boleh bergaul sama orang cabul. Kita makan ngongko-ngongko bareng nggak boleh. Bisnis bareng sama mereka pun dilarang. Karena Alkitab ini ngomong seperti ini. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang kumaksudkanlah bukanlah dengan semua orang yang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, dan dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Ngomongnya baik, ini aku ini saudaramu dalam Kristus mungkin. Aku ini saudaramu dalam Tuhan. Aku ini sejalan. Aku ini saudaramu salah suatu suku atau apapun juga lah namanya. Tetapi adalah orang yang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, jangan kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat Tuhan? Kita pun berkumpul sama orang-orang model munafik seperti ini, tidak boleh. Banyak orang yang hidupnya seperti ini, bahkan dia mengaku cinta Tuhan. Dan ini adalah dosa di mata Tuhan. Saya sampaikan apa yang firman tulis. Bukan ide saya, bukan pemikiran saya, tetapi apa yang Alkitab tulis. Di Efesus, buka sebentar, di Efesus pasal yang kelima ayat 3-13. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu. Ngomong tentang percabulan dan kecemaran pun tidak boleh.
Diomongin saja tidak boleh. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, demikian juga perkataan yang kotor. Ngomong kotor, ngomong sembrono nih. Yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur karena ingat ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, pelacur, perhatikan baik-baik. Orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang sundal, orang-orang yang cemar seperti ini, penyembah berhala tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu sesat orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Kita dilarang keras berkawan dengan orang seperti ini. Beberapa tahun yang lalu saya putuskan hubungan pertemanan saya dengan beberapa orang karena mereka terlalu cabul hidupnya. Sukanya dengan perempuan, tidur dengan perempuan padahal punya istri yang cantik. Mereka adalah bukanlah orang-orang yang biasa, mereka adalah orang-orang sukses, punya beberapa perusahaan. Tapi hidupnya cabul dan saya jauhin mereka ini. Buat apa berkumpul dengan orang-orang? Hanya akan mencemari. Kelihatannya memang keras. Memang kita harus keras. Kita lebih pentingkan hubungan kita dengan Tuhan daripada kita membela atau membangun hubungan dengan orang-orang model seperti ini. Tidak ada gunanya sama sekali. Kita harus selektif memilih teman dan persahabatan. Jangan sampai persahabatan kita mencemari hubungan kita dengan Tuhan. Sebab semua pertemanan yang buruk akan mempengaruhi sikap baik kita di hadapan Tuhan. Dan kita harus memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak perlu bergaul dengan orang-orang seperti ini. Sebab itu hendaklah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan, kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian-bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaiknya telanjanginlah perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Kita harus menelanjangi semua perbuatan-perbuatan jahat. Apalagi gereja Tuhan harus menelanjangi semua perbuatan-perbuatan iblis yang jahat yang menyesatkan umat Tuhan. Kita harus mempersiapkan umat Tuhan itu layak didapatin menjadi kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Melalui proses dan permukaan yang terjadi. Saya pun sedang diremukkan, dikuduskan, dan disucikan setiap hari. Diremukkan, diproses begitu rupa. Tidak enak rasanya. Tapi ini adalah bagian yang harus kita ambil. Kita harus hidup dalam kekudusan dan kesucian. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang sembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Bapak Ibu, Tuhan sedang mencari mempelai perempuan yang kudus, tak bercacat celah di hadapannya. Dan gereja Tuhan harus menjadi terang bagi banyak orang. Hamba Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Pengkhotbah, hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Jemaat Tuhan pun hidup dalam kekudusan setiap hari. Kita harus berjuang hidup dalam kekudusan. Pakai kekuatan Tuhan. Jangan pingin hidup kudus dengan kekuatanmu sendiri, akan jatuh dalam dosa. Kalau hari ini ada beberapa orang yang hidup dalam dosa, tinggalkan. Hidup dalam perzinahan. Hidup dalam penyimpangan-penyimpangan seksual yang jahat di mata Tuhan. Tinggalkan, waktunya bertobat. Saya percaya tidak ada orang yang ingin melakukan hal dosa dan cemar. Tapi mereka dikuasai oleh roh jahat sehingga mereka memilih seperti itu. Atau karena memang mereka hidup dalam dosa, karena tekanan keuangan yang begitu rupa, akhirnya mereka terbujuk rayu dengan orang-orang yang dirasukin roh Sodom. Bapak Ibu, kata Sodom ini yang menjadi cikal bakalnya kata sodomi. Hubungan seks di luar kebenaran. Laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, akhirnya apa? Mencemarkan mereka, dan mereka akhirnya ditolak Tuhan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya hari ini waktunya gereja Tuhan berbicara tentang kebenaran untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui orang-orang percaya. Buka sebentar di 1 Korintus pasal yang ke-6
Ayat yang 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Perhatikan baik-baik itu, banci. Orang pemburit, banci itu orang yang tidak normal. Laki-laki mengambil sikap perilaku seperti perempuan. Orang-orang pemburit ini orang-orang yang sodomi, pencuri, orang kikir, pempitnah, pemabuk, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik ini. Kita harus perlu dikuduskan dan disucikan nih. Kalau ada orang yang mendengarkan ini, termasuk orang di dalamnya, waktunya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bertobat kembali kepada Tuhan yang akan memulihkan hidupmu. Dengerin baik-baik, engkau yang hidup dalam dosa seperti ini. Hidupmu itu berharga. Engkau bukan orang-orang yang cemar, orang yang kotor. Kalau kamu mau bertobat hari ini, mengambil sikap yang benar, mau kembali kepada Tuhan, Tuhan dengan darahnya mengampuni dosamu, dan Tuhan sanggup memulihkan hidupmu dan membuat hidupmu berharga dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau engkau masih dikuasai oleh hawa nafsumu, ujungnya engkau terima kebinasaan. Selama masih ada waktu untuk berkembali kepada Tuhan dan bertobat kembali kepada Tuhan. Kalau ngikutin hawa nafsu tidak akan pernah habisnya. Seperti anjing ngejar ekornya, tidak akan pernah ada habisnya. Seperti manusia mengejar bayangannya, tidak akan pernah ketemu. Dan ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Buka sebentar di 1 Timotius pasal yang ke-10. 1 Timotius 1 ayat yang ke-10. Bagi orang cabul, pemburit, bagi penculik, dan bagi pendusta. Ini pemburit sekali diulang berkali-kali. Artinya orang homo. Bagi orang makan sumpah dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Ini adalah orang-orang yang tidak layak mendapat bagian dari kerajaan Allah sampai mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, Sodom ini adalah kota yang makmur. Mereka diberkati. Mereka sangat-sangat diberkati, Bapak Ibu. Dan mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Dan mereka hanya butuh orang, Bapak Ibu. Dia tidak butuh orang harta, tapi yang butuhkan mereka adalah orang. Tujuannya untuk dipakai. Dan mengerikan sekali. Buka sebentar Kejadian pasal 14. Kita mulai baca ayat 8. Lalu keluar raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedor Laomer, raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinir, dan Ariok, raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana ada sumur aspal. Ternyata sumur aspal ini sudah ada sejak zaman Kejadian. Aspal sudah ada sejak zaman Kejadian. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom, Bapak Ibu. Ternyata Lot juga diam di Sodom. Dia tertarik dengan kekayaan, dengan airnya yang seperti mata Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kemudian datanglah seorang pelayan menceritakan itu kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, dan ia hamba-hambanya untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah. Ceritanya dia menang. Dan apa yang terjadi? Di ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-21, berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, bukan orang, tapi soul, jiwa. Perhatikan baik-baik. Raja Sodom pinginnya orang, bukan harta-harta, udah gak ada gunanya. Dan ambillah harta untuk
untukmu dan harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang, juga di bagian orang yang pergi bersama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mengambil bagiannya masing-masing. Abram tidak mau mengambil harta dari Raja Sodom ini. Dan Raja Sodom inginkan adalah orang-orang tersebut. Mengerikan sekali. Mereka sangat diberkati sekali. Mereka sangat bahkan memiliki kuasa, otoritas, pangkat, dan jabatan mungkin. Dan mereka sangat makmur sekali. Dan tujuannya mereka akan menjerat orang-orang itu untuk dipakainya. Dan itu sangat mengerikan sekali. Orang-orang ketika dikuasai oleh hawa nafsu bejatnya, mereka lupa. Kalau kita lihat nih, orang yang dikuasain roh Sodom ini, sampai hari ini, mereka hidup dalam kemakmuran, kekayaan, bahkan memiliki jabatan-jabatan penting. Badannya bagus, wangi. Kalau kita ngelihat di TV yang beberapa kali ditangkap di tempat-tempat mengerikan itu, mereka adalah orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang makmur. Dan mereka dikuasai oleh hawa nafsu dan disesatkan ujungnya. Kalau sampai hari ini belum bertobat, ketika Tuhan datang, lenyap mereka dalam kekekalan api, kekekalan yang abadi, penyiksaan kekal. Hari ini, waktunya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Gereja harus menyampaikan kebenaran apa adanya, memang tidak enak. Akan menyinggung banyak orang. Apa yang saya sampaikan ini akan menyinggung banyak orang, dan mungkin orang benci saya tidak peduli. Saya ini hamba Tuhan, yang ngaji saya Tuhan, saya ngomong apa adanya. Kebenaran harus disampaikan apa adanya. Karena suatu hari saya sendiri akan bertanggung jawab dari setiap kata-kata yang saya sampaikan. A dikatakan A, B dikatakan B. Ya dikatakan ya. Tidak dikatakan tidak. Selebihnya itu dari setan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tersinggung dengan apa yang saya sampaikan hari ini, bagus buat manusia rohmu. Waktunya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini waktu kita hidup di akhir zaman. Kita harus hidup dalam kekudusan dan kesucian. Berapa bulan terakhir kita melihat nih. Sampai saya sendiri mempersiapkan diri dengan baik. Kalau Tuhan panggil saya kapan-kapan. Saya dengan istri mempersiapkan diri dengan baik. Kalau Tuhan panggil kita kapan-kapan, kita sudah siap menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Kata ngelihat orang-orang meninggal begitu mudahnya sekali. Bahkan saudara-saudara saya secara pribadi banyak yang meninggal. Teman-teman banyak yang meninggal mendadak karena wabah dan penyakit ini. Kalau kita ini tiba-tiba meninggal dan didapati tidak kudus, tidak berkenan di hadapan Tuhan, habis semuanya. Tidak ada waktu lagi untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Selama hari ini masih ada waktu untuk kembali kepada Tuhan, bertobat, kembali kepada Tuhan. Baik itu para banci, pemburit, homoseksual, pelacur, orang-orang sundal. Ketika hatimu mulai kembali kepada Tuhan dan engkau merasa kotor dan jijik, itu waktunya kembali bertobat kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan hidupnya oleh darahnya. 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa mengaku dosa, ialah Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu. Tuhan siapkan masa depanmu penuh pengharapan di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada pengharapan dan masa depan, ada pemulihan dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau terjerat oleh dosa, itu terikat, tidak bisa lepas, temuin hamba Tuhan yang bisa dipercaya, memiliki otoritas dan kuasa untuk dilayani, dikonseling, dan dilepaskan. Supaya waktunya kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini, orang yang mendengar ini hidup dalam dosa, dalam perzinahan, memiliki selingkuhan, memiliki simpanan, baik memiliki simpanan laki-laki atau memiliki simpanan perempuan yang sudah menikah, hidup dalam dosa dan perzinahan, waktunya kembali bertobat kepada Tuhan. Hidup dalam kekudusan selama Tuhan kasih napas dalam hidupmu. Waktunya kembali kepada Tuhan. Jangan sampai waktunya itu sudah selesai dan kau telat kembali kepada Tuhan. Ujungnya ratap dan tertak gigit. Api yang kekal, api belerang yang kekal itu menjadi tempat kediamanmu. Hari ini waktunya kembali bertobat kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa, firman yang saya sampaikan ini benar-benar menjadi kebenaran sejati yang memerdekakan. Sebab kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
dari keterikatan, dari belenggu, dari apapun juga, dari pengetahuan yang salah sekalipun. Dosa adalah dosa. Harus dinyatakan dosa. Dan Tuhan tidak bisa bersatu dengan dosa. Dia adalah Allah yang kudus dan suci. Kita yang harus kembali bertobat, kembali minta darah Yesus menyucikan kita setiap hari. Dan kita perlu menyembah Tuhan. Segala penyimpangan seksual harus ditinggalkan. Sebab itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Apapun namanya, tidak perlu diperhalus lagi. Dosa adalah dosa. Segala penyimpangan seksual, banci, pemburit, homoseksual, lesbian, selingkuhan, pelacur, pecundal adalah dosa di mata Tuhan dan perlu pertobatan. Kalau Bapak Ibu hari ini yang mendengar ini melakukan seperti itu, waktunya kembali dan bertobat kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan. Dan saya berdoa, Tuhan sedang menjamahmu mulai hari ini. Saya berdoa firman yang sampaikan itu menjadi rema berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai firman ini menjadi daging. Dan kita didapati menjadi anak-anak Tuhan yang setia hidup dalam kebenaran dan kesucian. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. God bless you.